Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. FIFA tiru cara UEFA untuk atasi Iran. Apakah Iran, Israel, dan Amerika batal ikut Piala Dunia 2026? Begini info mengejutkannya. Lagi dan lagi, Qatar kena serang Amerika. Apakah AFC akhirnya tunjuk Indonesia jadi tuan rumah round 4? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA bisa tiru UEFA untuk atasi timnas Iran di Piala Dunia 2026. FIFA tengah berada dalam situasi dilematis menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola paling prestisius di dunia ini tidak hanya akan menjadi ajang adu kemampuan tim nasional, tetapi juga dikelilingi oleh konflik geopolitik yang semakin memanas, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Di tengah ketegangan ini muncul satu pertanyaan besar, apakah FIFA bisa mengambil langkah tegas seperti yang pernah dilakukan UEFA dalam menangani isu serupa? Dan lebih jauh lagi, apakah keputusan itu nantinya akan berani mencoret Iran, Amerika Serikat, dan Israel dari keikutsertaan Piala Dunia 2026? UEFA sempat mengambil langkah berani saat konflik Rusia-Ukraina pecah pada 2022 lalu. Badan sepak bola Eropa itu dengan tegas mengatur agar klub-klub dari Rusia dan Ukraina, bahkan Belarusia, tidak dipertemukan dalam satu grup kompetisi Eropa guna menghindari benturan politik yang berujung pada konflik dalam pertandingan. Langkah UEFA ini dipandang sebagai solusi cerdas dan diplomatis yang tetap menjaga nilai sportivitas sekaligus mempertimbangkan stabilitas politik. Kini FIFA memiliki kesempatan untuk meniru sikap bijak tersebut. Ketegangan Iran dan Israel yang diperparah dengan keterlibatan Amerika Serikat yang bahkan baru-baru ini mengirimkan rudal ke Iran telah menciptakan situasi yang tidak nyaman. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat tentu menjadi fokus perhatian karena beberapa laga krusial seperti babak perempat, final hingga final akan digelar di negeri Paman Sam tersebut. Maka bayangkan potensi kekacauan yang bisa muncul bila timnas Iran harus bertanding di tanah Amerika di tengah panasnya konflik bersenjata yang mereka alami. Meski secara teknis tidak ada aturan dalam regulasi FIFA yang mencegah Iran ikut serta, situasi politik dan keamanan yang membayangi bisa menjadi pertimbangan kuat untuk mencegah keikutsertaan negara-negara yang terlibat dalam konflik aktif. Saat ini, Iran masih bisa bermain karena belum ada aturan eksplisit yang melarang negara dalam kondisi perang menjadi peserta. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa FIFA bukanlah organisasi yang sepenuhnya apolitis. Mereka pernah memberikan sanksi larangan kepada negara-negara tertentu saat konflik besar pecah, seperti pada Afrika Selatan di era apartheid dan Rusia pasca invasi ke Ukraina. Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentu memiliki posisi yang rumit. Di satu sisi mereka adalah tuan rumah dan FIFA sangat berkepentingan menjaga hubungan baik dengan pemerintahannya. Di sisi lain, keterlibatan AS dalam perang dengan Iran bisa menjadi bumerang bagi citra FIFA sebagai badan netral. Jika FIFA bersikap netral secara tegas, maka AS pun harus dipertimbangkan untuk disangsi atas keterlibatannya dalam konflik bersenjata, sama halnya dengan Iran dan Israel. Namun, mampukah FIFA bertindak seadil itu mengingat kedekatan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Donald Trump? Salah satu solusi paling realistis adalah mengikuti jejak UEFA, memisahkan negara-negara yang terlibat konflik dalam proses pengundian grup. FIFA bisa menempatkan Iran di grup yang seluruh pertandingannya digelar di Meksiko atau Kanada, seperti grup A. Ini bisa menghindarkan Iran bertemu langsung dengan AS, minimal di babak grup. Tapi tetap saja jika Iran lolos hingga perempat final yang seluruhnya berlangsung di asmaka benturan tetap tidak bisa dihindari. Persoalan ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi FIFA. Apakah mereka siap bersikap adil terhadap semua negara, termasuk terhadap negara besar seperti AS? Atau justru akan menunjukkan standar ganda yang bisa memperburuk citra FIFA sendiri?
Langkah UEFA beberapa tahun lalu seharusnya bisa menjadi contoh bahwa organisasi sepak bola dunia tidak boleh tunduk pada tekanan politik negara tertentu. Jika FIFA serius ingin menjaga nilai netralitas dan keselamatan pemain serta supporter, maka langkah konkret harus segera disiapkan. Apakah itu lewat pemisahan grup, pemindahan lokasi pertandingan, hingga keputusan ekstrem seperti pencoretan negara peserta yang terlibat konflik bersenjata? Jika tidak, Piala Dunia 2026 bisa berubah dari pesta olahraga global menjadi panggung konflik politik internasional. Bagaimana menurut kamu? Haruskah FIFA bersikap tegas dan adil terhadap semua negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel? Atau justru FIFA akan memilih untuk diam dan bermain aman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Qatar kena serang Amerika, AFC tunjuk Indonesia jadi tuan rumah round 4. Timnas Indonesia tengah berada di puncak euforia setelah mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini menandai langkah besar dalam perjalanan skuad Garuda untuk tampil di ajang paling bergengsi dalam dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia. Namun di balik antusiasme ini, sebuah dinamika geopolitik yang menegangkan sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah yang dapat membuka peluang besar bagi Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan krusial tersebut. Babak keempat kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2025. Dalam keputusan resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dua negara ditunjuk sebagai tuan rumah yakni Arab Saudi dan Qatar. Tapi situasi kini berubah drastis. Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel kini melebar setelah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump melancarkan serangan militer ke sejumlah fasilitas nuklir Iran, termasuk di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan yang mengejutkan dunia, serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar yang notabene adalah salah satu lokasi utama kualifikasi nanti. Serangan terhadap pangkalan udara Al Udeid tersebut terjadi pada 23 Juni 2025 dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keamanan regional. Dengan Qatar kini berada dalam bayang-bayang konflik langsung AFC, tentu harus mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Ancaman keamanan terhadap pemain, ofisial, dan penonton menjadi perhatian utama dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam konteks ini, kemungkinan pemindahan venue ke lokasi yang lebih netral dan aman menjadi semakin besar. Salah satu opsi kuat yang muncul adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, Indonesia. Meskipun PSSI belum merilis pernyataan resmi mengenai pengajuan sebagai tuan rumah, namun anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengisyaratkan bahwa ada langkah-langkah strategis yang sedang dipersiapkan. Dalam sebuah wawancara di catatan Demokrasi TV One, Arya menyebut bahwa proses bidding adalah bagian dari perjuangan Indonesia untuk menjadi tuan rumah babak penting ini. Pernyataannya memberikan harapan besar bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab jika AFC memutuskan untuk mengubah lokasi. Jika skenario itu benar terjadi, maka Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga mendapat keuntungan strategis yang sangat besar. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri di SUGBK akan memberikan suntikan moral luar biasa bagi para pemain timnas. Semangat Jay Idzes, Asnawi Mangkualam, dan rekan-rekan setimnya pasti akan membara jika atmosfer stadion penuh dengan sorakan Garuda di dadaku. Dukungan publik secara langsung dapat menjadi pembeda dalam pertandingan penting nanti. Lebih dari sekadar keuntungan teknis, menjadi tuan rumah juga berarti mencatat sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bayangkan jika SUGBK menjadi saksi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, sebuah capaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Hal ini tentu akan menjadi kebanggaan nasional yang tak ternilai serta membuka bab baru bagi masa depan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun kenyataannya hingga kini AFC masih bertahan pada keputusan awal mereka, Arab Saudi dan Qatar tetap menjadi tuan rumah resmi.
Tapi dengan situasi keamanan di Qatar yang semakin mengkhawatirkan akibat konflik bersenjata langsung dengan Iran, bukan tidak mungkin keputusan itu akan ditinjau ulang dalam waktu dekat. Ketika keselamatan seluruh pihak menjadi prioritas, maka AFC harus berani mengambil langkah alternatif yang lebih bijak. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia pantas menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika situasi di Timur Tengah semakin memanas? Haruskah FIFA dan AFC mulai lebih serius melibatkan Indonesia sebagai opsi utama? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Doa harus Shin Tae-yong untuk mantan anak asuhnya. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa hubungannya dengan para mantan anak asuhnya tetap erat dan penuh kasih sayang. Salah satu momen yang mencuri perhatian publik baru-baru ini adalah ketika Shin secara pribadi memberikan ucapan selamat kepada bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, yang baru saja melangsungkan pernikahannya dengan sang kekasih, Sendi Aulia. Doa dan perhatian tulus dari Shin membuat banyak netizen tersentuh dan menyadari betapa dalam hubungan emosional yang ia jalin bersama para pemain muda Indonesia. Dalam unggahan Instagramnya, pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan pesan hangat dari Korea. Dari Korea, saya mengucapkan selamat yang tulus atas pernikahanmu. Semoga kamu dan istrimu hidup bahagia bersama untuk waktu yang lama. Dan semoga kamu juga memberikan yang terbaik di Liga, tulis Shin pada Selasa malam, 24 Juni 2025. Ucapan ini bukan sekadar basa-basi melainkan datang dari seorang pelatih yang benar-benar peduli akan masa depan anak didiknya, bahkan setelah tugasnya bersama timnas Indonesia selesai. Shin juga menyisipkan harapan besar agar Rizky Ridho mampu menjadi pemain yang lebih hebat dan mampu tampil konsisten di level klub maupun timnas. Bahkan ia tak ragu menaruh doa khusus agar Ridho mampu membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Saya harap kamu bisa meraih hasil bagus di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Doa ini memperlihatkan bahwa Shin masih memperhatikan perjuangan skuad Garuda meskipun sudah tidak lagi berada di kursi pelatih kepala. Lebih lanjut, Shin juga menunjukkan perhatian khas seorang ayah kepada anaknya. Ia berpesan agar Ridho menjaga kebugaran dan menghindari cedera. Jangan sampai cedera dan saya sungguh berharap kamu menjadi pemain hebat, bisa selalu memberikan yang terbaik, ungkapnya. Ucapan ini terasa sangat personal dan menyentuh karena kita semua tahu betapa pentingnya kebugaran fisik dalam karier seorang pesepak bola profesional. Di balik pesan itu, Shin tampak begitu tulus ingin melihat Ridho terus bersinar dan menjadi kebanggaan Indonesia. Namun, momen bahagia itu juga diiringi oleh kesedihan kecil dari Shin Tae-yong. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya ingin hadir langsung dalam pernikahan Rizky Ridho, namun karena satu dan lain hal ia tidak bisa datang. Sebagai gantinya, Shin melakukan video call untuk mengucapkan selamat secara langsung. Dalam video singkat yang ia unggah, terlihat beberapa pemain muda lainnya seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan juga turut dalam panggilan tersebut, membuat suasana semakin haru dan penuh rasa kekeluargaan. Ridho, dari lubuk hati saya yang paling dalam, selamat atas pernikahanmu. Saya sebenarnya ingin datang, tapi sayang tidak bisa, ucap Shin dengan suara yang terdengar hangat dan penuh emosi. Ucapan ini membuktikan bahwa hubungan Shin dengan pemain Indonesia bukan hanya soal profesionalitas, tetapi juga menyentuh sisi personal yang jarang dimiliki oleh pelatih asing lainnya. Momen ini pun menuai banyak komentar positif dari para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang merasa tersentuh dan berharap Shin suatu hari bisa kembali lagi menangani timnas Indonesia. Doa dan perhatiannya kepada pemain Indonesia bukan hanya membuat Ridho terharu, tapi juga membuat jutaan supporter merah putih merasa bangga pernah memiliki pelatih sepertinya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasa terharu dengan perhatian Shin Tae-yong kepada Rizky Ridho? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia target sapu bersih di setiap pertandingan Piala AFF U23. Panggung bergengsi sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF U20 2025 akan segera digelar.
Kali ini Indonesia mendapat kehormatan besar sebagai tuan rumah turnamen yang sangat dinantikan tersebut. Seluruh mata penggemar sepak bola tanah air kini tertuju ke skuad Garuda Muda yang membawa harapan besar untuk mengukir prestasi gemilang di hadapan publik sendiri. Tidak tanggung-tanggung, pelatih kepala timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, memasang target tinggi, sapu bersih seluruh pertandingan dan keluar sebagai juara. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Lawan pertama yang akan dihadapi adalah Brunei Darussalam pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di atas kertas, kekuatan Indonesia jelas lebih unggul. Namun seperti yang sering diingatkan oleh banyak pengamat dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi. Inilah yang membuat Van den Burg menekankan pentingnya mentalitas juara dalam skuadnya. Target saya selalu sama, menang, tegas Van den Burg di hadapan awak media usai sesi latihan perdana. Bagi pelatih asal Belanda ini, menang bukan sekadar hasil akhir, tapi sebuah filosofi yang harus tertanam dalam setiap pemain dan seluruh staf. Ia tak mau ada mentalitas puas hanya dengan sekadar bermain baik atau menargetkan sekadar lolos grup. Bagi Van den Burg, setiap laga adalah final, setiap menit pertandingan harus dimainkan dengan semangat maksimal untuk menang. Untuk mewujudkan ambisi besar tersebut, Van den Burg menyusun program latihan yang intensif. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas fisik pemain, pematangan strategi permainan, serta membangun chemistry yang kuat di antara pemain. Baginya, hubungan harmonis antar pemain di dalam maupun luar lapangan akan menjadi kunci utama sukses timnas Indonesia U23. Ia tidak hanya menyiapkan tim untuk sekadar bermain, tapi benar-benar untuk siap bertarung habis-habisan. Dalam perjalanannya membentuk skuad Garuda Muda, Van den Burg benar-benar selektif. Ia memilih langsung pemain-pemainnya dengan kriteria ketat. Para pemain dipilih dari kompetisi domestik dengan pertimbangan menit bermain yang cukup di klub masing-masing. Bahkan ia mengaku rela begadang hingga larut malam demi menonton rekaman pertandingan dan mengamati setiap detail performa para pemain. Proses yang melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil. Terbentuklah 28 pemain terbaik pilihan pribadi sang pelatih. Uniknya, Van den Burg tidak mencari pemain yang seragam, melainkan justru mengutamakan keberagaman karakter dalam tim. Kami tidak butuh pemain yang sama. Justru itu kekuatan kami, keberagaman karakter dalam tim, jelasnya. Dengan keragaman karakter itu, ia yakin tim ini akan memiliki banyak opsi strategi di berbagai situasi pertandingan. Dalam menyiapkan tim, Van den Burg tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh tim pelatih yang solid, mulai dari Frank van Kempen, Simon Tahamata, hingga Zulkifli Syukur sebagai asisten pelatih. Ada juga M. Alimuddin sebagai pelatih fisik, Stuart Woudenberg dan Damian van Rensburg sebagai pelatih kiper, serta tim medis yang dikomandoi oleh Diki M. Sofwan dan Mulyadi sebagai fisioterapis. Dukungan penuh dari seluruh tim ini diharapkan bisa mengantarkan timnas Indonesia U23 tampil maksimal. Dengan status sebagai tuan rumah, ekspektasi publik Indonesia tentu sangat tinggi. Dukungan penuh supporter merah putih di stadion maupun di seluruh penjuru negeri akan menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Garuda. Semua berharap kali ini Indonesia bisa menghapus dahaga panjang akan gelar juara di level U23 Asia Tenggara. Bukan sekadar tampil sebagai kontestan, tapi benar-benar menguasai turnamen dari awal hingga akhir. Kini harapan sudah ditanamkan, semangat juang sedang dipupuk, dan kerja keras terus dilakukan. Bagaimana menurut kalian, apakah Garuda Muda bisa benar-benar menyapu bersih seluruh pertandingan di Piala AFF U23 2025? Apakah target juara kali ini realistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan dan kritik kalian sangat berarti untuk perjalanan timnas Indonesia menuju podium juara. Kevin Dix terjebak di Doha, Qatar. Situasi di Timur Tengah kembali memanas. Konflik antara Iran dan Israel yang telah berlangsung lebih dari sepekan kini mulai menyeret banyak pihak di luar area utama pertempuran. Salah satu yang menjadi korban tak langsung dari ketegangan geopolitik ini adalah bintang timnas Indonesia, Kevin Dix.
Pemain naturalisasi yang baru saja bergabung dengan klub Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach tersebut dilaporkan terjebak di Doha, Qatar akibat eskalasi konflik yang kian meruncing. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kevin Dix membagikan kabar mengejutkan. Ia mengaku mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari serangan balasan Iran ke pangkalan udara Al-Udeid di Doha, markas penting Komando Angkatan Udara Amerika Serikat. Teman-teman, kami sekarang sedang berada di Doha dan baru saja mendengar ledakan dari tentara Iran. Akan saya beri kabar terbaru nanti, tulis Kevin di Instagram story miliknya. Unggahan itu sontak membuat para penggemar di Indonesia cemas dan berharap keselamatan bagi sang pemain andalan Garuda. Situasi genting ini bermula saat Iran melakukan serangan sebagai respons terhadap aksi Amerika Serikat yang sebelumnya menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Akibat dari rentetan aksi militer ini, Qatar memutuskan untuk menutup wilayah udaranya demi alasan keamanan pada Senin 23 Juni 2025. Penutupan tersebut membuat seluruh penerbangan komersial dari dan menuju Doha lumpuh total. Banyak penumpang yang terpaksa tertahan di bandara, termasuk Kevin Dix. Meski akhirnya Qatar kembali membuka wilayah udaranya keesokan harinya, situasi masih jauh dari normal. Kevin pun mengabarkan perkembangan kondisi melalui unggahan berikutnya. Sedikit kabar terbaru. Ruang udara sudah dibuka selama 2 jam terakhir dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan penerbangan mereka. Entah saya akan tertunda sekitar 6 atau 7 jam, atau penerbangannya akan dibatalkan, ungkap Beck berusia 28 tahun itu. Ketidakpastian ini menambah kekhawatiran banyak pihak, terlebih keluarga dan penggemar yang terus memantau kabar dirinya dari Indonesia. Sebelum insiden ini, Kevin Dix sempat menghabiskan waktu di Indonesia. Ia menikmati masa liburan bersama keluarganya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, setelah menyelesaikan tugas negara membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak heran jika Lombok menjadi destinasinya, karena keluarga istrinya memang memiliki restoran vegan bernama The Well Lombok di sana. Liburan singkat itu sempat memperlihatkan sisi santai Kevin Dix sebelum kembali ke rutinitas padatnya di Eropa. Kini kabar terjebaknya Kevin Dix di Doha menyoroti bagaimana konflik geopolitik bisa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, bahkan bagi seorang pesepak bola profesional. Meski berstatus sebagai bintang internasional, Kevin tetap tidak bisa menghindar dari situasi global yang tak menentu. Kejadian ini juga menjadi peringatan betapa kompleksnya situasi keamanan dunia saat ini, di mana perang di satu wilayah bisa menimbulkan efek domino ke berbagai belahan dunia. Kondisi ini juga membuat banyak supporter timnas Indonesia semakin cemas mengingat Kevin Dix menjadi salah satu pilar penting Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Dengan kompetisi internasional yang semakin dekat, keamanan para pemain menjadi perhatian utama. Semua berharap Kevin bisa segera keluar dari situasi sulit ini dan kembali fokus mempersiapkan diri bersama rekan-rekannya di timnas. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya AFC dan FIFA mulai lebih serius mempertimbangkan keamanan pemain di tengah konflik global yang kian memanas? Dan apakah menurut kalian konflik seperti ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan utama saat penunjukan tuan rumah event internasional? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Semakin banyak opini dari kalian, semakin seru diskusinya.